Selamat datang di channel Matispan. Baik sobat matematika, di video kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi bilangan bulat. Baik, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi tentang bilangan bulat. Ini adalah kompetensi dasarnya. Baik, pertama kita akan mengenal bilangan bulat. Ya, pembagian zona waktu dunia itu berdasarkan GMT atau Greenwich Meridian Time. Ini menjadi standar acuan waktu dunia, ya. Jika sekarang di Greenwich pukul 00, ya pertanyaannya pukul berapakah di Papua? Ya baik, perhatikan ini adalah peta dari pembagian waktu dunia. Jika di Greenwich itu zona waktunya itu 00, ini ya, pukul 00. Ya, kita menggunakan garis bilangan untuk menghitung atau mencari pukul berapakah di Papua. Oke, perhatikan petanya di mana Papua. Ini adalah Indonesia, ini adalah daerah Papua. Oke, di garis bilangan Papua berada di 9 satuan, ya, dari pusat itu Greenwich. Jadi untuk menentukan waktu Papua, kita tambahkan waktu Greenwich 00 sebesar 9 satuan, maka diperoleh waktu Papua adalah pukul 9 GMT. Oke, gitu ya. Dari 0 kita tambahkan 9 satuan, jadi waktu Papua yaitu pukul 9 GMT. Oke, kita akan melihat bilangan bulat dan lambang-lambangnya. Oke, ini adalah garis bilangan. Oke, bilangan yang di sebelah kiri 0 ini, sebelah kiri yang ini, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya, itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Untuk bilangan sebelah kanan 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak hingga, itu disebut bilangan bulat positif. Ini ada 0. 0 itu bilangan yang tidak positif dan tidak negatif. Oke, jadi himpunan bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif inilah yang membentuk himpunan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu adalah dari min tak hingga sampai ke positif tak hingga. Jadi min 3, min 2, min 1 ini ada tak hingganya, ya, min tak hingga sampai ke positif tak hingga. Oke, ada juga bilangan yang mulai dari 0 ke sampai positif tak hingga. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu nanti disebut sebagai bilangan caca. Jadi bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari 0 sampai bilangan bulat positif yang tak terhingga. Itu adalah bilangan caca. Oke, di garis bilangan semakin ke kanan, ya, ke kanan itu nilainya semakin besar. Ya, jadi nilai suatu bilangan semakin ke kanan itu semakin besar. Artinya 5 lebih besar daripada 3. 0 lebih besar daripada min 2, dan min 1 lebih besar dari min 3. Itu ya, semakin ke kanan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri dia semakin kecil. Ya, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi min 5 ini lebih kecil dari min 3, dan min 2 ini lebih kecil dari 0. 2 lebih kecil dari 5. Gitu ya. Semakin ke kiri semakin kecil. Oke, untuk bilangan bulat lambangnya itu biasa Z, Zahlen, dari bahasa Jerman yang artinya bilangan, atau B besarnya, urutnya besarnya. Ini adalah simbol atau lambang dari bilangan bulat. Untuk bilangan bulat positif itu disebut juga bilangan asli, ya. Bilangan bulat positif disebut bilangan asli. Ini tadi ya, bilangan bulat positif dari 1 sampai tak terhingga positifnya. Itu lambangnya N. Untuk bilangan caca dari 0 tadi sampai tak hingga, positif tak hingga, itu simbolnya C, bilangan caca. Baik, kita masuk ke dalam contoh. Ya, suhu manakah yang lebih tinggi?
min 8 derajat Celcius atau min 5 derajat Celcius. Ini adalah garis bilangan. Misalkan ini adalah temperatur dari termometer ya. 0 ini ada titik bekunya. Ya, satuannya derajat Celcius. Jadi perlu diingat bahwa semakin ke kanan semakin besar nilai bilangannya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke, pada garis bilangan vertikal ini ya min 5 terletak di sebelah kanan dari min 8. Ya, semakin ke kanan semakin besar. Jadi min 5 ini suhunya lebih tinggi daripada min 8 karena tadi semakin ke kanan semakin besar. Oke, jadi min 5 kalau disimbolkan lebih besar dari min 8. Oke, baik, kita lanjut. Nomor 2, tentukan manakah yang lebih besar kuantitas antara 7643 dengan 7634. Oke, kita lihat satu persatu untuk bilangannya. Pertama, untuk yang paling depan, nomor 1, ribuan, diisi oleh 7000 untuk yang ini, dan yang sebelah kanan juga 7000, jadi nilainya sama. Jadi belum bisa ditentukan yang mana lebih besar. Oke, yang kedua di ratusan, ada 600, sebelah kanan juga 600, ternyata masih sama. 40-an, di sini 40, di sini 30. Oke, jadi sudah bisa kita ketahui bahwa 40 lebih besar dari 30, sehingga kesimpulannya 7643 lebih besar dari 7634. Kalau disimbolkan seperti ini, 7643 lebih besar dari 7634, atau dibalik angkanya 7634 simbolnya pun dibalik, lebih kecil dari 7643. Ya, paham ya? Baik, kita lanjut. Penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Ya, penjumlahan bilangan bulat kita akan gunakan garis bilangan. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. 7 tambah minus 3. Oke, yang pertama 7 ini adalah positif, berarti kita mulai dari 0 ke 7 satuan ke kanan karena positif ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah. Oke, tambah ya. Minus 3, karena ini minus berarti berlawanan arah. Jadi kita mulai start dari 7. Karena tadi ini minus berarti di sebelah kiri, berlawanan tanda ya. 3 sebelah kanan, berarti sebelah kiri sebanyak 3 satuan. Nah, dari 7 ya. 1, 2, 3. Stopnya di 4. Sehingga hasilnya adalah 4. Jadi hasil dari 7 tambah min 3 adalah 4. Ini kita menggunakan garis bilangan. Oke, nomor 2. Nadia memiliki 2 buah pensil. Saat ayah pulang dari kantor, Nadia diberikan lagi 4 buah pensil oleh ayahnya. Berapakah pensil yang dimiliki Nadia sekarang? Oke, yang pertama sama, kita mulai dari 0. Mula-mula Nadia memiliki 2 buah pensil. Ya, saat ayahnya pulang dari kantor, dia diberikan lagi 4 buah pensil. Berarti kita mulai dari 2 ke 4 satuan. Kita bergerak 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Nadia diberikan 4 buah pensil oleh ayahnya, sehingga jumlahnya itu bertambah. Oke, sama positif. Jadi hasilnya adalah 6. Jadi jumlah pensil yang dimiliki Nadia sekarang adalah 6 buah. Itu ya. Kalau bertambah sama-sama positif, dia ke kanan. Kalau nomor 1 tadi karena minus berarti berlawanan arah. Oke, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Ya, untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A plus B sama dengan B plus A. Ya, contoh 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya, ini adalah sifat pertukaran. Jadi 2 tambah 3 ditukar, itu nilainya akan sama dengan kalau ditukar 3 tambah 2. Ini adalah sifat komutatif atau pertukaran. Hasilnya akan sama, itu 5. Oke, sifat yang kedua itu sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku
A dan B pertama ini dikelompokkan, ditambah C, sama dengan A ditambah pengkelompokan B plus C. Ini ya. Tapi posisinya tidak berubah. Posisi urutan dari A plus B dan C itu lalu berurutan, tinggal dikelompokkan saja. Oke, contoh 3 tambah 4 tambah 6. Ya, 3 dan 4-nya saya dikelompokkan. Berarti 3 tambah 4 itu 7, tambah 6 sama dengan 13. Dan sebaliknya tetap posisinya sama, 3 tambah 4 tambah 6, tetapi yang dikelompokkan adalah 4 tambah 6 sama dengan 13. Sehingga hasilnya juga akan sama. Ini pertama dikelompokkan 3 tambah 4-nya, lalu sebelahnya dikelompokkan 4 tambah 6. Ini adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Oke, sifat berikutnya itu sifat unsur identitas pada penjumlahan. Ya, jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, 0 inilah yang disebut dengan unsur identitas pada penjumlahan. Contoh, 5 tambah 0 sama dengan 5. Ini ya. Saat 5 ditambahkan 0, maka hasilnya kembali menjadi 5. Ya, bilangan itu sendiri. Sama 0 tambah 5 sama dengan 5. Jadi 0 ini adalah unsur identitas pada penjumlahan. Oke, kita lanjut. Yang D, sifat tertutup. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A plus B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Ya, A dan B ini bilangan bulat, maka hasilnya juga nanti akan bilangan bulat. Ya, sifat ini disebut sifat tertutup pada penjumlahan bilangan bulat. Oke, contoh. Min 2 tambah 3 sama dengan 1. Kalau kalian coba 3 bilangan pasti akan dapat hasilnya 1. Oke, min 2 dan 3 adalah bilangan bulat, sehingga hasilnya juga adalah bilangan bulat ya. 1 ini tadi termasuk adalah bilangan bulat. Oke, paham ya? Baik, kita lanjut. Ke pengurangan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A kurang B sama dengan A plus negatif B. A kurang negatif B sama dengan A plus B. Oke, contoh, tentukan hasil pengurangan bilangan-bilangan berikut menggunakan garis bilangan. Yang A, min 3 kurang 12. Yang B, min 6 dikurangi min 10, negatif 10. Oke, kita jawab yang pertama, yang A. Min 3, negatif 3 kurang 12. Sama dengan negatif 3 plus negatif 12. Ini ya, berdasarkan sifat yang ini. Kalau dia kurang B berarti plus min B. Sama seperti yang min 12, kurang 12 plus min 12 atau plus negatif 12. Oke, kita coba dikasih bilangan. Pertama negatif 3, berarti dari 0 ke negatif 3. Oke, tambah. Ya, kita tambah ya. Kita tambahkan negatif 12. Karena ini sama-sama negatif, berarti ke sebelah kiri. Ya, mulai dari 3, min 3, kita akan ke kiri sebanyak 12 satuan. Oke, kita hitung mulai dari min 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, berhenti di negatif 15. Sehingga simpulannya adalah hasil dari min 3 dikurangi 12 sama dengan negatif 15. Paham ya? Jadi kalau sama-sama negatif, arahnya sama. Oke, lanjut. Yang B. Negatif 6 dikurangi negatif 10. Jadi negatif 6. Yang depannya jangan dirubah ya, biarkan saja. Nah, ini berdasarkan sifat kedua, min A kurang B, A kurang negatif B sama dengan A plus B. Jadi min 6 ini menjadi plus 10. Oke, pertama dari 0 kita ke negatif 6. Ya, ini ya, negatif 6. Oke, kita tambahkan 10. 10 ini positif, berarti berlawanan arah. Ya, ini positif deh ya. Oke, berarti karena dia tadi ke kiri, berarti karena berlawanan arah, berarti sebelah kanan. Oke, dari min 6 kita 10 satuan ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti di
4. Jadi kesimpulannya hasil dari min 6 dikurangi negatif 10 sama dengan 4. Oke, mudah. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini soal yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut. Oke, kita akan jawab menggunakan garis bilangan. Oke, anggap saja 0 ini adalah permukaan laut ya. 0 ini adalah permukaan laut. Oke, pertama, lumba-lumba itu melompat setinggi 3 meter ya, karena positif berarti ke atas ya, berarti dia sebelah kanan. Lompat 3 meter, ini laut, dia melompat ke atas 3 meter. Kemudian turun kembali, berarti kembali ke 0. Dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Berarti ke bawah ya, berlawanan arah ya. Tadi ke atas, sekarang ke bawah. Berarti dari 0 kembali ke min 7. Ya, 7 satuan ya, ke kiri. Ini. Berlawanan arah tadi ke atas, 3, ke bawah negatif 7. Oke, yang ditanya adalah jarak antara puncak lompatan lumba-lumba sampai kedalaman dia menyelam ya, jadi dari min 7 ke 3. Oke, kita hitung dari min 7 ke 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 meter. Sehingga kesimpulannya adalah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba adalah 10 meter. Oke, paham? Oke, begitu saja materi kita untuk kali ini. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Ya, silakan terus dipelajari materi ini. Jangan bosan-bosan untuk belajar matematika walaupun saat ini sedang belajar di rumah. Ya, silakan di-share video ini jika bermanfaat. Share ke teman-temannya supaya mereka juga mengerti materi tentang bilangan bulat. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar matematika dan selalu berlatih walaupun memang saat ini sedang belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap terus semangat belajarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pendidikan.